Somnyen Samsung Sipan. Selamat datang di habis nonton episode ke-81 atau 81.0, sebuah review dari film Thailand no spoiler berjudul Bad Genius atau dalam bahasa Thailand Charlotte Games Goeng. So, nggak tahu gimana bacanya ya. Charlotte Games Goeng gitu ya. Jadi Bad Genius sendiri adalah film tahun 2017 asal Thailand bergenre heist thriller, diproduseri oleh Jor Kwang Films dan didistribusi oleh GDH 559, disutradarai oleh Natawul Punpiria dan dibintangi oleh Chutimon Cheng, ya Allah. Chutimon Cheng Charon Suking dalam debut filmnya sebagai Lin, seorang siswa atau siswi yang begitu jenius yang melakukan kecurangan atau skema kecurangan dan mencapai level internasional kecurangannya itu ya. Jadi ini terinspirasi dari peristiwa nyata, dari kisah nyata ya. Jadi ada siswa yang menyutradarai mencurangi SAT. SAT itu tes di Amerika ya, tes universitas untuk Amerika. Jadi film ini mengadaptasi struktur kecurangannya itu dari situ gitu ya. Jadi kalau lu mau tahu sinopsis yang lebih oke, ini gue akan bacakan dari IMDb ya, karena Wikipedia kebiasaan gitu ya. Cuman sinopsis yang acak adut ya. Kalau dari IMDb, Lin seorang jenius di SMA yang mana dia mencari uang dengan cara men-share jawaban ke teman-teman yang tolol, yaitu curang pada saat ujian gitu ya. Menerima sebuah tugas baru yang membawa dia harus pergi ke Sydney untuk melakukan kecurangan dalam sebuah tes di level internasional. Untuk melakukan tugas tersebut, dia dan seorang teman kelasnya yang juga jenius, itu harus melakukan sebuah tes yang bernama ESTIC, ya kan? Salah satu tes perguruan tinggi internasional, dan mengerjakannya lalu mencatat jawabannya, mengirimkan ke orang-orang yang sudah membayar dia di Thailand. Jadi dia di Sydney, dia melakukannya, harus mengirimkan jawaban untuk ke teman-temannya atau ke orang-orang yang sudah membayar dia di Thailand sebelum ujian ESTIC itu dilaksanakan di Thailand. Jadi dia seorang perbedaan waktu sama. Betul. Jadi mereka mendapatkan celah dari sana ya. Intinya adalah si Lin sama seorang pria teman kelasnya yang juga jenius harus pergi ke Sydney untuk ujian duluan, ngerjain soalnya duluan, bikin kuncinya, lalu dikirim ke Thailand biar pada saat mereka yang time zone-nya belakangan ini, pada saat ujian mereka sudah punya jawabannya dan mereka juga bisa lulus. Orang-orang tolol yang membayar orang-orang pintar ini untuk masuk ke universitas internasional. Jadi seperti biasa dia bisa nonton langsung to the point. Bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak. By the way, film Bad Genius bisa ditonton di Viu, bisa juga ditonton di Netflix. Salah dua opsi legal. Menurut gua dulu, film Bad Genius adalah salah satu film yang sangat bagus dan sangat layak ditonton. Kalau lu pencinta film, minimal lu harus nonton sekali. Langganan nggak apa-apa. Ya, kalau menurut kamu sama. Langsung aja sisi positif maupun sisi negatif dari film Bad Genius atau Charlotte Games Goeng. Sisi positifnya ya dia ini ya premisnya oke ya, nggak biasa. Oke banget. Aku nggak pernah sih nonton film yang kayak gini sih gitu. Dia punya ide buat kayak begini, mungkin ya karena based on true story gitu. Tapi ya bisa dibikin film sampai 2 jam gitu. Ini bagus premisnya, terus kan karena anak muda yang mainnya, jadi ya seger gitu. Ya Wow. biasalah lihat anak sekolahan gitu kan nggak bosan. Sekolahnya juga bagus ya. Yes. Ya. Ya, premis dan eksekusinya bagus. Premisnya menurut gue luar biasa. Ternyata di dunia ini ada orang-orang pintar, siswa-siswi pintar yang melakukan kecurangan seperti ini. Oke banget. Dieksekusi dengan sangat baik, tidak jatuh ke dalam lubang di mana premis bagus, eksekusi sampah.
eksekusinya oke, high thrillernya dapat banget, lu tegang sepanjang film. Kejeniusan dari film ini adalah bagaimana dia bisa membuat hal-hal sepele membuat lu tegang. Padahal cuman kayak nyontek, kayak membagi jawaban, dia Jangan sampai bikin ketahuan. dia membikin bagaimana hal sesepele itu bisa bikin kita ikut deg-degan, ikut tegang gitu untuk mengetahui apakah akhirnya ketahuan dan berharap biar nggak ketahuan kayak gitu. Dan juga film ini juga memiliki porsi drama yang kena menurut gue, drama antara anak dan orang tua, drama antara pertemanan maybe, dan bagaimana lu bisa melihat kritik tentang strata sosial, kritik tentang kadang-kadang orang jadi jahat, orang Iya, baik jadi perubahan jahat. karakter. Perkembangan karakter orang baik jadi jahat itu ada alasannya, bro. Bagaimana itu bisa membukakan mata mungkin untuk orang-orang yang apatis Jahat. di luar sana ya. Jadi kalau lu nonton Breaking Bad, lu tahu Walter White, orang yang sangat baik bisa jadi jahat, itu ada prosesnya. Di sini ada satu tokoh yang seperti itu. Ada lagi positifnya nggak? Itu ya, secara film, bayangin aja film ini nih dapat nilai 100 di Rotten Tomatoes. Iya, Jadi menurut lu gimana gitu ya? Kalau negatifnya? Negatifnya ya menurut aku kadang-kadang kok agak terlalu ribet. Ribet ya, lihat anak-anaknya itu kan cara mereka Oh ya. menyontek apa itu Iya, ribet iya, banget benar. ya gitu. Iya, jadi Sampai kayak susahnya. membuat lu bertanya gitu, ada cara nyontek yang lebih gampang kok yang bahkan kita lakukan waktu sekolah gitu. Kenapa lu harus melewati cara yang lebih ribet gitu? Ya, ada lagi? Ribet dan lebay itu apakah jadi satu bisa? Ya, bisa jadi satu lah. Ya udahlah itu aja sih. Kalau menurut gua sisi negatif dari film ini kurangnya adalah gua tidak terlalu simpati sama tokoh utama. Oh iya. Iya. Heeh. Tokoh utamanya menurut gua nggak tahu apa karena kurang cantik atau karakternya kurang kuat atau memang dibuat kurang simpatik. Pokoknya gua nggak terlalu root sama si karakter utama. Iya, padahal kan ada orang jahat kita tetap perut dia. Oh, jangan sampai ketahuan. Betul, gitu-gitu. betul. Jadi gua nggak tahu kekurangannya di mana. Mungkin ya karena memang sifatnya kurang cocok aja sama gue, sehingga menurut gue dia kurang simpatik. Gue bahkan lebih simpatik sama si temennya yang dari baik jadi jahat di film ini. Ya itu sih kelemahan utamanya, sehingga gue jadi nggak terlalu peduli banget sama dia. Gue lebih peduli sama yang temannya lain. Lalu nah si karakter utama ini, selain orang yang partner utamanya yang tadi itu yang gue bilang dari baik jadi jahat, teman-temannya juga nggak terlalu simpatik. Jadi Kayak dangkal banget. iya, jadi memang kita cukup tegang gitu, tapi kita juga kalau lu kena batunya gue juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Justru si tokoh utama ini punya bapak yang sangat amat simpatik, jadi lebih berat ke dia gitu. Jadi menurut gue antara tokoh utama dengan supporting actor sebagai bapaknya agak terlalu timpang. Harusnya bisa lebih imbang, sama-sama lebih simpatik, sama-sama simpatiknya gitu, tidak terlalu berat di bapaknya. Dan juga salah satu minusnya adalah relationship antara si tokoh utama si cewek ini, si Lin, sama bapaknya. Di awal itu terlalu berliku. Sementara di akhir terlalu mudah untuk saling mengerti. Nah, kalau lu emang udah mudah saling mengerti, harusnya dari awal lu udah mudah saling mengerti gitu. Jadi agak terlalu maksa atau agak terlalu dicepetin terasanya di dinamika relationship Silin sama bapaknya. Itu aja sih. Tapi kalau secara film itu kan kayak agak side story ya, Iya. subplot gitu, bukan plot utama. Jadi itu aja yang agak mengganggu. Tapi kalau plot utamanya si Bad Genius ini oke banget. Itu aja ya. Jadi kalau untuk skor kamu kasih nilai berapa Bad Genius? Kayak gini sih ya. Bolehlah 82. 82 ya. Jadi memang tidak setinggi Rotten Tomatoes sih. Menurut gue juga Rotten Tomatoes sangat berlebihan ngasih nilai 100. Mungkin karena dianggap
memang harus diberikan kredit yang sangat luar biasa untuk kritik sosial yang diangkat sih. Bagaimana di sekolah itu kesenjangan sosial tuh ada anjir gitu loh. Ada orang kaya banget, ada orang yang pinter tapi nggak kaya dan struggling itu nyata, dan gue seneng banget itu diangkat gitu ya. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin ada public figure yang bilang asal mau kerja keras pasti bisa sukses, tidak mengakui adanya privilege itu ya. Nonton ini. Ya hati-hati Seru Anda kalau nonton ini. bicara ya. Yang kuliah di Jepang itu ya. Ya. Aku langsung unfollow dia loh. Betul ya. Tolong nonton Bad Genius dan lihat tokoh yang namanya Bang. Ya, Iya, itu namanya sih. Bang ya. Bang ya. Jadi untuk Bad Genius gua kasih nilai 87 dari 100. Ya, tapi kita bukan benci sama si seleb tweet atau tokoh influencer itu ya. Ya mungkin karena hidupnya enak jadi dia nggak tahu ya, dia ngomong, ya namanya juga masih muda ya. Tapi ya itulah, nonton Bad Genius biar Anda tahu hidup ini seperti apa bagi orang lain. Biar Anda lebih berempati. Ya, Bang sama Lin tuh lihat. Nunjuk-nunjuk. Anda pasti si temannya itu pet Anda tuh di film Bad Genius, Anda pet pasti. Oh iya, ada yang namanya Pet. Iya. Itu orang kaya. Jadi Pet itu di film Bad Genius orang kaya yang ngebayar si Lin untuk bantuin dia bego. Intinya dia bayar untuk dapat contekan untuk masuk universitas dan sebagainya. Pokoknya yang hidupnya enak terus, anak orang kaya. Itu aja untuk episode abis nonton yang cukup emosional kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa. Ya, dan nyalakan lonceng notifikasi biar lu selalu tahu. Ini gue masih emosi. Selalu tahu tentang video-video terbaru dan review-review terbaru di Lian Channel. Dan tonton iklannya biar kita dapat pemasukan untuk bisa nonton secara legal terus. Ya, itu aja dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah, sawadika. Kapun kap. Freelance. Ampai, hampa, hamramo. Yang tadi kamu sebut itu pasti 234.000 baht deh.